motor yang akan gue pakai karena untuk pertama kalinya gue nggak pakai Husky 05. Husky 05 kita kandangin, lemah. Suspensinya cukup enak. Gue 2 hari di jalur yang sangat parah, tangannya cuma begini nih. Guys, ketemu lagi di Vlogaboy 05 dan hari ini adalah hari kedua Black Parade 10 di Malino di Kabupaten Goa ya. Dan gue pengen sharing sedikit sebelum nanti gue akan share ke kalian bagaimana perjalanan gue dan tim Plus 62 ENT. Ada Om Ade, ada Rizky dan teman-teman dari ASL juga yang kita race bareng-bareng di sini dari hari pertama, hari kedua. Jalurnya luar biasa menantang banget, mungkin kalian udah lihat bocor-bocorannya di sosial media ya. Tapi sebelum itu, gue pengen ngajak kalian untuk sedikit mereview motor yang akan gue pakai karena untuk pertama kalinya gue nggak pakai Husky 05. Husky 05 kita kandangin, lemah. Kasihan, udah tua, jangan dipakai race, buat main fun aja, ya kan? Jadi ikutin ya. Ini dia review Gas 2021. Ade, Johnson 12, Rizky, bapak kita. Pakai motor apa bapak kita sekarang? Motornya? Gas. Jadi semua bersatu, mekanik, kru pembalap, tim bengkel semua bersatu ya? Satu. Gimana Bani? Bersatu kita teguh. Bersatu kita. Udah pasang lagi. Udah teh. Kayaknya Asman copotkeun heula mah. Hah? Copotkeun heula. Naon? Susah nih ngelepasnya ntar. Ngelepas lemnya. luar biasa ya om ngelepasnya ya. Nah guys, ini adalah Gas 2021. Ini tipenya yang XC ya, 300 cc, 2 tak. Secara karakteristik sebenarnya dia itu sama persis kayak KTM. Mesinnya sama, swing armnya sama, cuma mungkin suspensinya yang sedikit berbeda. Dan kalau di Amerika Utara itu suspensi belakang itu udah pakai Öhlins. Cuma untuk di kawasan luar Amerika itu masih pakai WP depan belakang. Suspensinya cukup enak. Gua 2 hari di jalur yang sangat parah, tangannya cuma begini nih. Ya, beda banget sama ketika gue pertama kali ikut ERC 2018. 2018. Hancur, berdarah-darah semuanya karena memang ternyata punya trouble di suspensi sebelum akhirnya ganti pakai Öhlins gitu ya. Nah, untuk rem sendiri pengereman udah pakai Brembo semuanya, jadi pasti paten. Cuma ini jadi gini, ada yang bilang gas-gas itu versi murahnya KTM. Speknya sama semua, tapi nggak ada ornamen-ornamen yang bikin gaya gitu kan. Jadi velgnya chrome biasa gitu ya. Terus
Yang lain-lain nggak ada pernak-pernik lah, polosan aja gitu ya buat main doang. Nah ini kebetulan udah diganti memang. Dan buat gua sebenarnya ngerasain dia power itu mantep, paten banget. Selain udah injeksi ya, biasa pakai karbu kan kalau husky, dia ini udah injeksi. Udah pasti lebih smooth, tapi ini smooth banget. Jadi kalau kita main RPM rendah di jalur-jalur kayak hari pertama itu parah banget licinnya. Walaupun bannya kemarin masih kurang bersahabat ya, gue pakai Dunlop dan itu memang bukan buat jalur licin gitu, bukan buat jalur batu-batu kayak gini gitu kan. Tapi ya karena adanya itu kita pakai. Nah akhirnya akibatnya banyak slip, banyak jatuh, banyak low side dan kebantu banget sama bukaan gas yang smooth. Jadi berasa banget gitu. Kita RPM rendah, kita buka, udah keluar tenaganya. Begitu kita butuh power yang lebih, kita gas keluar itu power. Jadi paten banget. Ini top banget guys. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Oboy nggak pakai husky-nya? Karena memang tadi gue udah bilang kan lemah. Nah, gue tuh nyari sebenarnya gas. Ada satu waktu itu dapat di Pekanbaru ya, Omade ya, Iya. di Omade juga. Pas kita mau bayarin udah keduluan sama orang lain. Aduh, pusing. Terus denger nih, ternyata infonya ada yang mau jual gas gitu. Kita coba tanya kan, izin, boleh nggak kita beli? Nggak boleh, nggak dijual. Akhirnya dengan terpaksa ya udah, kalau pinjam gimana gitu. Nah ini punya ASL ya. Jadi akhirnya kita dikasih pinjam. Makanya juga agak takut-takut guys, motor orang jangan sampai rusak kan. Dan tadi juga agak maksain. Cuma gimana? Nggak ada jalur evakuasi yang memungkinkan. Memang harus ditembusin. Jadi ya udah kita jalan aja. Jadi terima kasih banyak buat ASL, Bang Azari dan semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dan yang belum pernah nih ngegas bareng nih. Soon ya. Nah guys, ini dia ada Umar Jan dari ASL dan ada teman-teman dari B-Track juga, ada Pak Haji, ketua B-Track. Wah mantap nih. Berapa pembalap yang turun? 6. 6 pembalap semuanya. Termasuk Arjan ya. Finish hari pertama? Finish. Hari kedua? Finish juga. Tapi luar biasa, solid banget. Terima kasih banyak Plus 62 INT sudah dibantu banyak sekali. Siap. Mudah-mudahan bisa saling kolaborasi terus. Mantap dan kita bisa gas terus. Gaspol terus. Jadi kapan main bola bareng nih sama motorannya? Bisa. Sampai Jakarta dulu kita main bola bareng. Mantap. Ada pesan-pesan buat Plus 62 ENT? Plus 62 makin top aja pembalapnya nanti. Tahun depan kita ikut lagi Black Parade. Bareng lagi kita. Kolaborasi lagi. Mantap. Terima kasih. Itu motor nggak dijual? Sayangnya sekarang lagi dibongkar karena ban dalam gue bocor dari atas ya, jadi setengah perjalanan bocor turunin ke bawah. Tapi kalau bukan motor ini, wah nyerah deh. Misalnya gue pakai Husky ya, starter elektrik udah pasti mati. Gue harus nyelah terus, capek. Nah ini tapi juga sama guys, jadi dari tahun 2019 atau 2020 gue kurang ingat ya, semua KTM Husky bahkan gas-gas juga itu dia udah nggak ada engkolan kaki guys. Jadi kalau kayak BP tahun lalu beberapa teman-teman itu trouble di jalur nggak bisa starter, akhirnya mereka ya udah pasrah terima nasib, kecuali ada yang datang bawa aki buat ganti misalnya.
karena nggak ada engkolan. Cuma ini kayaknya ada terjual terpisah ya. Jadi sebenarnya bisa, cuma lumayan harganya, hampir 6 jutaan lah gitu. Tapi sisanya performanya luar biasa. Ini tangguh banget motor. Kalau gua nggak pakai ini belum tentu finish guys. Cih, bocorannya. Finisher BP. Oke, itu dia review gua. Thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Kalian bisa ngikutin BP Day One plus 62 ENT. Kita gaspol.